Membagi dua itu bukan berarti itu tindakan yang adil, belum tentu. Tapi Anda harus tahu kebutuhan anak A dan anak B. Dengan mengetahui kedua kebutuhan anak tersebut, Anda bisa membagi jeruk itu secara adil. Yes! Lalu yang teknik berikutnya, reluctant seller dan reluctant buyer. Saya ambil contoh seperti ini. Ini terjadi kasus misalnya pada Donald Trump ya. Donald Trump itu kita tahu sebelum dia menjadi presiden Amerika Serikat gitu ya, dia seorang negosiator yang ulung gitu. Mungkin kalau Bapak Ibu pernah membaca kisahnya, dulu saya penggemar buku-bukunya. Dia pernah mempunyai hutang 800 juta US dollar gitu ya. Kemudian dia ditagih oleh bank bahwa dia harus mengembalikannya. Padahal saat itu dia tidak memungkinkan untuk mengembalikan aset-asetnya karena dia hutangnya terlampau besar. Aset-aset ataupun properti yang dimiliki itu macet ya. Dan waktu itu dia sebagai pengusaha properti, kepiawaiannya dalam negosiasi, dia mengatakan bahwa tolong Anda membantu saya sehingga saya bisa recover. Dengan bisa recover, saya bisa membayar hutang-hutang saya. Tolong bantu saya akan sedang menegosiasikan beberapa proyek atau beberapa properti. Nah, akhirnya dengan caranya Donald Trump berhasil mendapatkan bantuan dari bank, kemudian dia bisa mengembalikan dan bahkan mendapat keuntungan dari proyek selanjutnya. Gitu ya. Bayangkan kalau misalnya dia tidak pandai negosiasi, kemudian bank tidak mengucurkan dananya, sudah selesai lah dia gitu ya. Tapi itulah keahlian Donald ya. Saya ingin menjelaskan seperti ini. Ini kisah nyata. Donald Trump menjual hotelnya St. Moritz yang dibeli 3 tahun yang lalu seharga 79 juta dolar. Dia menjualnya kepada seorang miliarder. Lalu caranya gimana? Dia mengatakan kepada miliarder tersebut, saya punya properti. Hotel ini cukup bagus sih. Ini bagus ya. Saya juga sayang dengan hotel ini karena hotel ini bagus gitu ya. Hotel ini banyak tingkat okupansinya bagus, tapi saya ingin menjualnya. Begitu. Saya ingin menjualnya. Kalau Anda mau boleh, tapi saya juga nggak terlalu perlu uang saat ini. Tapi kalau Anda mau dan tertarik dengan hotel saya ini, boleh sih dipertimbangkan untuk dibeli. Gitu. Anda lihat aja, mungkin Anda bisa cek, suruh staff Anda cek. Ini Donald nih, Donald bicara kepada miliarder atau calon pembeli hotelnya. Ini saya baca di bukunya ya, di buku Donald Trump. Akhirnya, ya kok ini miliardernya berpikir, kok ini kayaknya dia mau ngejual apa enggak, kok enggan ya gitu ya. Tetapi saya tahu ini propertinya bagus nih, apalagi kan nama besarnya udah diketahui, nama besar penjualnya gitu kan. Akhirnya negosiasi si miliardernya lihat memang cukup bagus. Nah, berapa yang dijual gitu. Ternyata hasil dari omong-omong itu 160 juta US dollar yang hasil transaksinya gitu ya. Padahal Donald Trump membeli hotel tersebut itu 79 juta US dollar. Jadi untung 100% ya. 100%. Kira-kira kalau dibulatkan 80, dia jualnya 160 gitu. Which is harga aslinya 79. Nah, itulah teknik yang disebut reluctant seller, penjual yang enggan. Tetapi di samping dia reluctant, nah ini jagonya penjualnya dalam hal ini ya. Di samping dia menggunakan reluctant seller, penjual yang enggan, tetapi dia getol lebih menjelaskan bahwa produk ini bagus loh, bahwa lokasi properti ini bagus loh. Jadi Anda kalau beli itu nggak rugi gitu. Walaupun dia nggak enggan, tapi itu enggan kan dalam tampilan ya. Tetapi dalam hatinya, kenyataannya dia ingin benar-benar penjual karena memang DT pada saat itu membutuhkan menjalankan bisnis-bisnis yang lain karena waktu itu dia terlibat banyak hutang atau properti yang macet ya. Dan akhirnya memang negosiasi itu terjadi dan nilai jual daripada propertinya itu 160 juta
2 kali lipatnya begitu ya. Itu untung 100% lebih. Oke, itu reluctant seller. Nah, bagaimana reluctant buyer? Misalnya perusahaan komputer XYZ menjual sejumlah komputer itu 225.000 US dollar. Tetapi Anda menggunakan dalam hal ini reluctant buyer, pembeli yang enggan. Anda tahu bahwa kalau Anda tawar itu bisa turun. Kalau misalnya katakanlah perusahaan XYZ ini biasa menawarkan ke perusahaan-perusahaan lain tuh memang harganya 225.000. Begitu kan? 225.000 US dollar gitu. Ini sudah harga yang the best lah yang diketahui gitu. Tapi karena Anda menggunakan reluctant buyer dan Anda juga ingin meyakini bahwa itu masih bisa turun, Anda bilang, wah, iya sih, saya membutuhkan barang ini. Tapi ya butuh-butuh, mungkin juga saya nggak pakainya dalam waktu dekat ya. Begitu, Anda nggak pakainya dalam waktu dekat. Nah, keluarlah angka dari Anda. Ya kalau dikasih 175.000 sih US dollar saya mau ambilnya gitu. Nah, Anda nih nggak menunjukkan antusias sekali, padahal dalam hati Anda ingin membeli dari perusahaan tersebut yang memang sudah tahu reputasinya cukup terkenal dan barangnya bagus gitu. Tapi Anda menggunakan reluctant buyer, pembeli yang enggan. Lalu kan penjual mengatakan, ini dia sebenarnya serius nggak ya? Gitu kan, kok ini saya udah kasih harga bagus, tetapi kok masih ditawar seperti ini gitu ya. Nah, tapi kan Anda juga ingin menjual. Oh, apakah sebagai penjual kan dia akan berpikir apakah memang sekarang harganya udah turun atau harganya memang turun oleh karena ada produk baru, satu set produk baru lainnya gitu ya. Nah, penjual itu kalau udah tingkat seperti itu dia akan berpikir kan kenapa ini pembeli ini melakukan hal yang berbeda, enggan mau beli, mau tidak produk tersebut. Padahal kalau orang tahu, dia akan membeli gitu ya. Nah, karena Anda enggan, dia berpikir di benaknya. Akhirnya menurunkan, bagaimana kalau saya tawarkan 200.000 US dollar. Nah, Anda sebagai pembeli kan Anda udah tahu nih bahwa itulah harga yang saya harapkan. Setelah Anda melakukan reluctant buyer ini, akhirnya ada penurunan harga dan Anda beli. Oke, yang berikutnya yaitu gunakan fast technique. Anda seharusnya lebih baik daripada itu. Nih saya ambil contoh. Anda ingin membeli seperangkat komputer dari supplier. Dan Anda tidak yakin atau menganggap harga komputer tersebut sedikit lebih mahal di atas perkiraan Anda. Maka Anda dapat menggunakan teknik FICE dengan mengatakan Anda seharusnya lebih baik daripada itu. Setelah Anda melakukan itu, Anda diam, tutup mulut, kunci rapat-rapat, sampai Anda mendapatkan harga yang menurut Anda layak. Gitu ya. Juga tidak terpancing nih. Saat Anda di counter, tepatnya berapa harga yang menurut Anda lebih baik. Jadi begini, FICE teknik ini digunakan ya. Misalnya nih, Anda tidak tahu ingin membeli satu barang. Ini gelap nih menurut Anda. Dulu bisnis saya adalah automatic doors. Misalnya kalau kita menjual automatic doors, misalnya harga automatic doors itu yang 1x2 meter atau 1x180 itu lengkap dengan kacanya, lengkap dengan mesinnya, katakanlah 60 juta. Saya actingnya ingin sebagai pembeli gitu ya. Sebagai pembeli, kemudian saya ingin nego. Ya, nanti pelan-pelan, mudah-mudahan Anda bisa menangkap maknanya ya. Misalnya saya nggak tahu nih, saya mau itu dipasang di satu mall, lengkap dengan kacanya 1,2 mili, tinggi kacanya 180, lebarnya 1 meter. Ini agak teknis nih ya Bapak Ibu ya. Tapi ini pelan-pelan saya jelaskan, tapi mudah-mudahan maknanya bisa ditangkap. Kemudian
harga tersebut Anda nggak tahu. Terus pembelinya mengatakan itu harganya 60 juta. Begitu dia tawarkan harga satu set mesin otomatis sliding door itu harganya 60 juta, dan Anda tidak tahu harga sesungguhnya berapa, ya Anda kan nggak bisa nawar. Kalau Anda tawar 40 juta, dia takut tersinggung, ya kan? Kalau Anda langsung okein, itu Anda takutnya kemahalan, gitu kan? Jadi kan nggak nyaman buat Anda, karena Anda nggak tahu harga tersebut. Ya, Anda nggak tahu bagaimana, apa yang bisa Anda lakukan supaya harga itu nggak kemahalan buat Anda, dan juga Anda nggak enak kalau Anda menawar harga yang terlalu rendah, gitu ya. Sehingga mengakibatkan orang itu menjadi kecewa, gitu. Tidak jadi menjual ke Anda, padahal Anda butuh barang tersebut dan Anda tahu reputasi penjualnya. Begitu. Nah, teknik yang paling memungkinkan Anda terapkan, Anda bisa menerapkan vice teknik. Oke, Bapak Ibu semuanya, saya sudah menjelaskan 6 teknik negosiasi, tahap negosiasi awal ini. Saya akan coba wrapping. Yang pertama tadi saya menjelaskan negosiasi itu adalah suatu cara untuk mencapai suatu penyelesaian sama-sama menang atau sama-sama puas, atau yang disebut win-win solution. Itu negosiasi definisinya, suatu cara untuk mencapai penyelesaian sama-sama menang dan sama-sama puas, win-win solution. Dasarnya itu Bapak Ibu. Kemudian tadi contohnya saya membagikan satu buah jeruk kepada 2 orang anak. Jadi membagi 2 itu bukan berarti itu tindakan yang adil, belum tentu. Tapi Anda harus tahu kebutuhan anak A dan anak B. Dengan mengetahui kedua kebutuhan anak tersebut, Anda bisa membagi jeruk itu secara adil. Lalu tahap-tahap negosiasi awal itu yaitu meminta lebih dari yang Anda harapkan. Jadi dalam satu negosiasi kalau kita menawar produk itu kita minta lebih, akhirnya terjadi nilai yang kita sepakati bersama. Kedua, jangan pernah mengatakan ya pada tawaran pertama. Jadi kalau Anda pada tahap-tahap awal negosiasi, jangan mengatakan tok angka yang langsung gitu. Karena kalau Anda mengatakan angka yang langsung, itu Anda sudah mengunci negosiasi dan Anda nggak bisa kemana-mana. Begitu ya, kalau Anda ingin negosiasi itu berjalan dengan baik dan mendapatkan hasil yang sama-sama disepakati. Oke, yang berikutnya, teknik flinch. Flinch terhadap proposal. Jadi begini, flinch itu F-L-I-N-C-H, flinch ya. Jadi Anda menampakkan reaksi tergoncang dan terkejut saat penawaran diberikan. Tapi Anda kaget gitu ya. Nah, ini memberi efek psikologis bagi penjual. Loh, kok dia terkejut gitu ya? Yang lain nggak terkejut tuh. Memang harganya 100 juta, kenapa pembeli ini terkejut? Nah, tapi kan karena Anda penjual itu juga tahu reputasi Anda gitu kan, dia akan berpikir, oh kalau dia terkejut pasti nih ada something nih. Barangkali memang harga itu kemahalan. Saat ini terjadi, atau memang dia baru beli dengan harga yang murah. Nah, itu teknik flinch ya. Kemudian yang keempat, hindari negosiasi yang konfrontatif. Berapapun yang pembeli Anda tawarkan, Anda jangan konfrontatif. Oke, yang berikutnya yaitu reluctant seller dan reluctant buyer. Bahasa sederhananya, pura-pura Anda tidak mau menjual gitu loh. Pura-pura Anda yang tidak mau menjual, tapi Anda tahu pembelinya ini sungguh-sungguh tertarik. Itu sederhananya. Jadi Anda enggan, tapi Anda tahu itu tertarik. Tapi dalam hati Anda bahwa Anda ingin menjual barang tersebut. Nah, yang terakhir itu vice teknik. Sebagai penutup dalam kesempatan negosiasi awal pagi ini ya.
Tadi saya katakan Anda seharusnya lebih baik daripada itu. Anak saya ingin menjual peralatan elektroniknya ya, karena dia sudah membeli peralatan elektronik yang baru, kemudian dia ingin menjualnya, tapi dia ingin menjualnya tuh nggak butuh-butuh amat gitu ya. Lalu dia bawalah GoPro gitu ya, GoPro-nya, karena dia punya yang baru, punya kamera di handphone, kemudian dengan laptop dia menganggap dengan handphone dan laptopnya dia udah bisa mendapatkan hasil yang dia buat. Tapi dia nggak tahu nih berapa harga itu kalau dijual. Jalanlah dia dengan temannya ke suatu pertokoan gitu ya. Dia nggak tahu nih mau jual berapa karena ini pun sudah hampir 2 tahun gitu dipakainya gitu kan. Lalu dia datang ke satu toko gitu kan. Ini sama-sama gelap nih. Datang satu toko lalu dia bilang, "Saya ingin menjual barang ini, Pak. Saya ingin menjual barang ini." Lalu kan logisnya memang, ini logisnya. Logisnya kan pembeli tanya, "Emang mau dijual berapa?" Begitu kan, itu kan logisnya kan. Tetapi anak saya ini nggak tahu dia mau jual berapa. Karena dia nggak pernah ngejual, cuman dia lumayan aja kalau ini dijual gitu. Kemudian dia bisa gunakan dananya untuk yang lain. Sementara dia udah punya alat yang baru gitu. Lalu dia tanya, "Pak, ini saya mau jual barang ini berapa harganya?" Nah, penjualnya bilang, "Lah, kan kamu yang mau jual. Berapa harganya kok tanya saya gitu?" Lalu anak saya bilang, "Ya saya nggak tahu, Pak. Ini saya karena nggak pernah jual barang ini. Karena saya sudah tidak membutuhkan." Nah, dia kan apa adanya gitu kan. Jadi dia tidak bisa, kalau ini beneran tidak bisa mengungkapkan harganya berapa. Tetapi kalau diungkapkan pun dia tahu kurang lebih, dia akan mendengar dari temannya yang sudah mengatakan kurang lebih harganya kira-kira 50%-nya gitu, misalnya 3 jutaan. Lalu begitu orangnya mengatakan ini di bawah 2 jutaan. Nah, begitu di bawah 2 jutaan kan sudah tahu kan, oh berarti nggak cocok nih. Anak saya mengatakan nggak bisa lebih baik dari itu, Pak. Dengan demikian kan si pembeli kan berpikir, berarti ini harganya kerendahan ya yang saya tawarkan gitu kan. Dengan demikian bisa terjadi transaksi atau harga itu bisa dinaikkan. Itu maksudnya demikian ya. Ada 6 teknik negosiasi awal yang saya sudah ringkas. Semoga ini menambah pengetahuan kita semua dalam hal teknik dan taktik negosiasi. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Thank you, bye. Wow, wow, wow. Please subscribe dan bunyikan loncengnya ya. Thank you.